tahun 2024 nanti hati-hati kalau pilih calon pemimpin. Jangan mencari pemimpin yang berafiliasi pada intoleransi itu. Jangan pilih mereka. Kami berikrar bela negara adalah wajib. Bela negara adalah wajib. Bela negara adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sebelumnya, saya ingin mengajak panjenengan semua menyimak sebuah video singkat pertunjukan dari Butet Kertarajasa. Ini ada pesan yang menarik dan layak untuk kita simak. Kita sama-sama saksikan dulu. Pimpinan yang baik, rambutnya selalu hakim yang selama ini kamu pelihara jadi kaki tanganmu di ruang-ruang pengadilan, ya, sehingga kamu selalu lolos, kamu bebas dari berbagai jerat hukum. Ingat, ketika kamu terlibat kasus pencucian uang, kamu lolos. Ketika kamu ngemplang utang 50 miliar mainan politik, kamu lolos. Kawan-kawan, tahun 2024 nanti hati-hati kalau pilih calon pemimpin. Jangan mencari pemimpin yang berafiliasi pada intoleransi itu. Jangan pilih mereka. Oke ya, saya lanjutkan. Persoalan seniman, budayawan atau siapapun mendukung calon presiden siapapun itu adalah hak politiknya masing-masing, hak prerogatifnya masing-masing. Tidak ada yang salah. Pak Butet, Kang Butet misalkan dia menyebut rambut putih, mungkin beliau mendukung Pak Ganjar Pranowo. Oke, menurut saya nggak ada masalah. Begitu juga ketika misalkan seorang seniman budayawan mendukung Pak Prabowo misalkan, nggak ada masalah. Itu hak politik masing-masing. Welcome, kita hargai itu. Tetapi menurut saya fokus yang lebih penting, yang lebih kita perhatikan, yang layak untuk kita bahas adalah tentang ketegasan Butet Kertarajasa ini yang mengatakan secara tegas jangan pilih pemimpin yang berafiliasi dengan kelompok intoleran. Ini menurut saya yang layak untuk kita acungi jempol. Ini baru seniman. Seniman yang punya gagasan, punya pendapat tegas bagaimana membela bangsa dan negara. Ini jarang loh, seniman, budayawan, akademisi yang punya pandangan tegas semacam ini. Yang punya keberpihakan secara tegas bagaimana negara ini harus tetap dijaga utuh. Karena intoleransi, paham intoleransi akan melahirkan apa yang disebut dengan radikalisme. Baik radikalisme dalam berucap maupun dalam perbuatan. Radikalisme ini akan melahirkan pada berikutnya terorisme. Jadi memang itu sudah sangat benar, tepat sekali. Ini yang perlu kita acungi jempol dua kepada Butet Kertarajasa. Bukan persoalan pilihan politik capresnya kepada siapa, tapi ketegasan sikapnya untuk menolak siapapun, calon presiden, calon pemimpin yang berafiliasi dengan kelompok intoleran. Itu yang betul sepakat. Dan itu saya tegaskan sejak lama. Bukan persoalan A, B, C, D calonnya, tapi ketika sudah bermain mata, berafiliasi dengan kelompok radikal, kelompok intoleran, baik sosok capresnya ataupun partai pendukungnya memang layak kita tenggelamkan bersama-sama. Karena akan membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Karena akan membahayakan Pancasila.
akan membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia, akan menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah kita bangun sejak puluhan tahun yang lalu. Akan dirusak oleh sosok pemimpin yang berkong kali kong bersekutu dengan kelompok intoleran, kelompok radikal. Ini tidak boleh dibiarkan. Kalau hari ini faktanya Anies Baswedan banyak didukung oleh orang kelompok ex-HTI, ex-FPI, bahkan ex-teroris, maka bersiap-siap saja. Calon pemimpin ini memang layak untuk tidak kita dukung, layak untuk kita lawan bersama-sama. Walaupun partainya mungkin Nasdem berdalih mengatakan bahwa ketika nanti Anies menjadi presiden misalkan, akan tegas tidak akan pernah menghidupkan kembali HTI FPI. Tapi itu kan narasi politik. Faktanya sampai hari ini kita belum pernah secara tegas mendengarkan para politisi Nasdem melawan propaganda-propaganda yang dibuat, disebarkan, ditebarkan oleh ex-HTI, ex-FPI ini. Kan begitu, jangan hanya ngomong doang. Dan fakta lagi, belum lama Anies Baswedan dalam sebuah podcast wawancara ditanya, apakah kalau nanti menjadi presiden, disinyalir, diduga akan menghidupkan kembali HTI FPI. Jawabannya tidak jelas, muter-muter kayak obat nyamuk. Pertanyaan ngalor, jawabannya ngidul. Pertanyaan ke Jakarta, jawabannya ke Surabaya dulu. Itu pertanda indikasi dia tidak tegas terhadap kelompok intoleran, terhadap kelompok radikal. Mau apa lagi? Maka saya sepakat. Siapapun termasuk Anies yang berani-berani bersekutu dengan kelompok intoleran di bumi pertiwi ini memang layak untuk kita tenggelamkan bersama-sama. Soal setelah itu mau milih siapa silakan, itu hak politik Anda. Mau milih Prabowo, oke. Mau milih Ganjar Pranowo, oke. Atau yang lain, oke. Yang penting nasionalis dan tidak pernah bersekutu, tidak pernah bermain mata, tidak pernah berhubungan bareng berkoalisi dengan kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal, apalagi kelompok teroris baik yang ex maupun yang masih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Kami berikrar bela negara adalah wajib. Bela negara adalah wajib. Bela negara adalah wajib. Tahun 2024 nanti hati-hati kalau memilih calon pemimpin. Jangan mencari pemimpin yang berafiliasi pada intoleransi. Jangan pilih mereka.